Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Q&A singkat mengenai cara mengatasi kegelisahan dan kesedihan dalam cahaya Islam. Tempat di mana kita belajar mengatasi masalah hidup dengan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Sebelumnya, perkenalkan saya Dava dan rekan saya. Dan saya Anissa. Nah, sebelum kita mulai masuk ke podcast sore hari ini, aku ingin menjelaskan sesuatu dulu nih. Banyak dari kita yang sering mengalami gelisah, sedih, atau bahkan putus asa. Tapi sebagai muslim, kita punya solusi yang datang dari Allah langsung dan dari Rasulnya. Dan bersama Ustadz Fajar Wahyudi, monggo Ustadz untuk kenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih teman-teman semuanya, Kak Dava dan Kak Nisa. Ya, Ustaz. Sore hari ini kita bertemu lagi. Semoga acara kita bisa memberikan solusi buat kita semua dan buat teman-teman kita, karena sejatinya Allah sudah menyiapkan semua solusi yang ada dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin untuk opening podcast hari ini. Langsung aja kita mulai ya. Langsung ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama, izinkan saya bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap tenang di tengah tekanan hidup yang bertubi-tubi? Nah, ini soal. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa saya selalu gelisah pada malam hari? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa zikir selalu menjadi penenang di saat kita mengalami kegelisahan? Monggo Ustaz. Wah, ini pertanyaannya berat-berat ya. Pertanyaan kelas udah dalam ini kayak pertanyaannya ini dari teman-teman. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin itu permasalahan di antara teman-teman kita ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini kan digali dari teman-teman anggota ya, memang ya. Jadi real ini ya. Jadi pertanyaan yang memang real yang muncul dari permasalahan dari teman-teman. Yang pertama tadi yang apa? Pertama mengapa zikir selalu menjadi penenang di saat kita mengalami kegelisahan? Ini kayaknya tiga-tiganya saya lihat tadi mirip ya pertanyaannya ya. Ya, ada kemiripan, jadi sekalian aja kita bahas tiga-tiganya nih ya. Jadi kita jadi satu ya. Boleh. Oke, Mas Dava dan Mbak Kak Nisa, saya pengen tanya nih ya. Ya, Ustaz. Kalau kita misalkan beli Android atau apa, pasti ada manual book ya, pasti ya, ada manual book bawaannya dari pabrik, pasti itu ya, merek apapun pasti ada manual booknya. Kemudian misalkan kalau kita beli laptop nih ya, laptop merek apapun, HP ataupun Apple, itu kan pasti juga ada manual booknya ya. Nah, pasti mereka ngeluarin. Atau kita beli kamera deh ya, kamera Sony ya, Sony A7 deh yang mungkin keren ya, A7 yang keren. Nah, pasti ada manual booknya juga toh. Manual book, dan itu juga spare partnya kita nggak bisa pakai merek-merek lain toh. Ya, nggak bisa toh. Nah, itu kita sepakati dulu di sini ya, sebelum kita masuk ke permasalahan yang dalam tadi ya. Nah, kita sepakati dulu bahwasanya setiap produk yang dikeluarkan yang ada di keseharian kita itu pasti ada panduannya, ada manual booknya. Nah, pertanyaannya sekarang, bumi dan alam semesta ini siapa yang nyiptain? Allah ya, pasti ya, sepakat ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan kedua saya, matahari, alam semesta ini siapa yang mengendalikan? Allah toh? Nah, oke. Kemudian manusia, kita ini siapa yang nyiptain? Allah juga. Nanti yang mematikan kita siapa? Allah ya. Nah, jawabannya udah kita sepakat semua itu, Allah ya. Maka Allah pasti sudah ngeluarin manual booknya juga buat kita hidup ya, pasti itu ya. Dan itu namanya apa?
Al-Quran. Nah, Al-Quran. So, ya, kita setiap punya masalah hidup, kita nggak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, semua dibuka tentang apa aja, permasalahan apa aja. Nanti ada semua jawabannya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini fakta yang kedua ya. Saya nanya lagi nih, Nah, tadi kan Android ya. Iya, Ustaz. Android itu selain ini ada hardware, dalamnya ada software nggak? Ada. Ada ya. Kalau nggak ada softwarenya, nggak diinstal, bisa nyala nggak? Nggak bisa. Nggak nyala toh? Iya, Ya nggak nyala. Ini laptop ini. Ya, selain hardware pasti ada software juga ya. Nah, kemudian untuk nyalain laptop ini perlu dicas nggak? Perlu, Ustaz. Perlu, harus ya, harus dicas. Ya. Nah, pertanyaannya, tubuh kita itu ada berapa unsur? Oh, tak terhingga, Ustaz. Loh, enggak, unsur yang besar dua, Oh. ada dua unsur besar yang di tubuh kita itu dalam manusia ini. Nah, yaitu yang satu fisik, Iya. ya badan, Dan yang satu roh, ya. batin, ya jiwa. Nah, kalau cuman badan nggak ada jiwanya, namanya bangkai ya. Iya. Orang mati ya, orang mati itu jiwanya udah nggak ada ya. Nah, kita hidup ini kan karena unsurnya itu masih gabung. Ya, ada fisiknya, ada badan kita, kemudian ada ruh sama jiwa kita loh. Ya. Nah, ini kita sepakat dulu ya. Sepakat dulu. Sekarang badan kita butuh makan nggak? Butuh, Ustaz. Butuh ya, butuh pasti. makan, butuh perawatan ya toh? Ya, kita butuh olahraga, butuh makan, butuh mandi, dirawat ya. Ya. Jangan-jangan kalau kita nggak mandi seminggu kayak apa ya, nggak mungkin toh ya. Ya. Untuk itu kita harus sepakat juga bahwasanya ruh itu juga perlu makan. Nah, ruh itu juga perlu makan. Nah, ini yang sering kita lupa, yang sering kita tiap hari lapar bikin mie instan, yang goreng telur, bikin nasi goreng dan sebagainya. Nah, tapi kita sering lupa ngasih makan ruh kita ini. Apa makanannya? Nah, ini ruh kalau nggak dikasih makan ya kering, ya akhirnya gelisah, ya gersang, nggak ada siramannya, Ya. ya tuh, Ya. nggak ada siramannya, nggak adem gitu loh. Kemudian ada masalah dikit kacau, udah galau, nah, ada galau, ada masalah dikit kebetok dikit galau ya, baperan ya. Nah, untuk itu kita harus perhatikan dulu, kita sepakati dulu bahwasanya selain jasad kita atau badan kita ini, fisik kita ini kita kasih makan, ruh itu harus kita kasih makan juga, jiwa kita. Nah, ini kuncinya ya. Oke. Tadi kan gelisah ya. Ya. Nah, gelisah. Nah, kita tahu ada satu ayat ya, ayat dari Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 4 ini ya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa yang perlu kita garis bawahi? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dialah Allah ya. Allazi anzala sakinata, yang menurunkan ketenangan. Ya, kita tahu ya, kalau turun itu dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. bawah. Ya, dari atas ke bawah ya, sepakat ya kalau namanya turun ya. Juga bukan dari ke samping ya, dari sini ke samping enggak ya. Nah, kita kalau tahu kunci ini, sebenarnya ketenangan itu dari atas ke bawah, dari Allah diturunkan. Maka kita nyarinya kemana? Nyarinya ke atas. Ya. Nah, kebanyakan dari kita keliru, kita nyarinya, wah galau rek, nongkrong ah. Nah, ya. Nonton ke bioskop. Daki mungkin. Daki, daki naik gunung. Nah, oke, ya, itu mencari refresh, ya, itu refresh. Tapi sifatnya itu senang, ya, bahagia. Ya. Senang bahagia itu sementara.
Adapun tenang itu lebih kekal, lebih stabil. Ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau turunnya dari Allah, ya, turunnya dari Allah itu ketenangan, sakinah. Ya, sakinah itu tenang, itu lebih stabil, lebih awet. Adapun kalau senang atau bahagia, itu oke lah, kita galau sekarang, nongkrong kita ya, ke mungkin ya, mungkin ada yang ke diskotik, ada yang ke apa ya, senang saat itu, ya. Ya. Nah, waktu ke bil, ke kasir, wah mulai ya, mulai ya. Setelah itu besoknya pusing juga ya, ya hilang lah apa? Lagi. Iya, pusing lagi. Nah, karena apa? Karena keliru. Ya, tempatnya ketenangan bukan di situ, tapi kita kembalikan ke Allah. Ya, ini satu ya. Jadi satu kunci yaitu ketenangan itu diturunkan, ya, diturunkan. Kemudian yang kedua, tadi ada gimana bisa menjaga hati agar tenang di tengah-tengah tekanan hidup ya. Ya, tekanan hidup yang bertubi-tubi. Nah, pasti ya, setiap kita punya masalah ya, masalah baik itu sama teman mungkin ya, sama orang tua atau sama ekonomi. Orang tua kok gini-gini aja ya, perekonomian kita kok susah, kasihan, kita mau pengen kayak gitu tapi orang tua kita kayak gini. Nah, kita perlu tahu ya bahwasanya kita hidup masuk ke ruang ujian, kita hidup ini. Oh, ya, ya. Jadi kita hidup ya, kita lahir itu masuk ruang ujian sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita tahu itu, paham itu, maka kita nggak akan mengeluh ya. Yang namanya masuk ruang ujian ya diuji toh, ya toh? Ya, Ya, diuji pasti. Nah, ayatnya apa Ustadz? Nah, kita harus berpegang semua itu harus ada dalil ya. Iya. Ya, kita bicara nggak bisa bicara pakai nalar aja, tapi bisa. ada landasannya harus ya. Nah, kita buka nih surat Al-Mulk ya, Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allazi, ya Allah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian ya, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu. Nah, jadi kita hidup ini untuk diuji memang, ya, untuk diuji. So kalau diuji nggak usah mengeluh, kita masuk ruang ujian kok, ya, ya kan? Nah itu, kalau kita sadar itu, nah apapun ujiannya, boy, kita lagi diuji nih sama Allah. Nah gitu loh. Nah, ada pegangannya. Nah ini yang kedua, ya, hidup ini adalah masuk ruang ujian. Kemudian ada lagi pegangan ketiga. Ini dari hadis ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Bahwasanya man yuridillahu bihi khairan ya, yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah itu baik ya. Misalkan Allah tuh pengen Dafa lebih baik. Ya. Pengen apa, Nisa lebih baik ya. Allah pengen itu. Maka Allah nguji. Bukan Allah kasih duit. Bukan Allah kasih jabatan, bukan Allah kasih handphone baru, Tapi menguji. tapi diuji sama Allah. Ujiannya apa? Barangkali sama Allah didatangkan teman yang jengkelin. Nah, ayo, teman yang jengkelin. Udah pernah kita bantu teman ini dulu waktu susah, sekarang udah lupa ya. Jengkelin lagi, nggak terima kasih, jengkelin lagi. Nah, ini ujiannya Allah. Ya. Atau tetangga mungkin, atau apa, atau mungkin HP kita udah diperbaikin rusak lagi, perbaikin rusak, baru udah dari servisan nyemplung ke got. Nah, itu ujian-ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah, tujuannya untuk apa Allah? Itu karena Allah sayang sama kita ya, karena Allah menghendaki kita baik. Nah, ada lagi ya, ini ya, itu yang ketiga ya, pegangan-pegangan ketika kita diuji. Yang ketiga ini hadis juga nih, hadis dari Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya ya, bahwasanya ujian ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa kita ya. Nih, ma yusibul muslim min nasabi wala wasabi wala hammin wala husnin wala adzaw wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah.
Tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu musibah berupa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, galau, rasa sedih, huzn sedih, gangguan, rasa gelisah tadi hingga duri yang kena ke kaki kita, kita ketusuk duri apa-apa, yang melukai kaki kita, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu ya. Jadi setiap kita diuji musibah, mungkin kita berangkat sekolah atau berangkat ke kampus, kita udah ganti baju yang bagus hujan, mungkin kehujanan, itu ujian Allah ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, kalau hujan oke lah biasa macet, kemudian kita udah hati-hati nih, minggir nih, hati-hati. Nah, ada orang di depan kita, ada comberan air, genangan air, banter mereka, cat kena muka kita, baju kita. Mangkel nggak kira-kira? Kita udah mau berangkat, udah ganti baju baru, udah baju yang bersih. Nah, itu kalau kita mau sabar, gugur dosa kita. Nah, itu. Ini caranya Allah seperti itu. Caranya Allah. Karena kadang-kadang kita tuh lupa kita tuh punya dosa banyak, kita lupa istighfar, ya enggak? Kadang-kadang lupa astagfirullahnya kita zikirnya kita tuh kurang maka sama Allah dikasih itu supaya apa? Kita sabar dan gugur dosa kita Nah, doain ya Allah, semoga mungkin dia buru-buru ya Allah mungkin dia lagi anaknya lagi sakit, mungkin anaknya sakit di UGD mungkin buru-buru. Nah, kita husnuzon kayak gitu, nah insya Allah itu gugurlah dosa-dosa kita. Nah, oke. Dan satu lagi, supaya kita itu kalau diuji itu tetap tenang ini ada surat dari surat-surat pendek yang sering kita baca juga, Quran surat Al-Insyirah nih, fa inna ma'al usri yusra, kan, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini bisa juga kita jadikan pegangan bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ada kemudahannya ada solusinya pokoknya. Pasti ada itu. Kita yakin itu Nah, ini diulang 2 kali sama Allah, 2 kali, nggak 1 kali. Artinya berarti biar kita yakin, lebih yakin lagi, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, itu maksudnya ketika kita selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka seorang mukmin itu istirahatnya itu dengan pekerjaan yang lain. Kita capek nih, garap tugas nih, capek, udah capek. Akhirnya kita mandi mandi, itu kan pekerjaan lain, itu bentuk istirahatnya orang muslim kayak gitu. Atau ada sholat, butuh kayak sholat, atau kalau enggak ya udah beres-beres beres-beres kamar gitu lah. Jadi istirahatnya orang muslim itu bukan harus tidur atau enggak, sesuatu yang produktif, perpindahan dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain, itu istirahat namanya. Capek kerja, capek garap tugas, kita garap kerjain yang lain. Itu kan udah, habis itu balik lagi ke sini kan, udah lumayan fresh toh. Tapi perlu itu fa idza faraghta fansab. Jadi perlu itu perpindahan 2 kegiatan yang berbeda itu. Nah, cukup menjawab? Iya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Sebentar. Ini masih ada kaitannya sama ini selain itu juga kita perlu tahu juga bahwasanya setiap kita mau naik kelas pasti ada ujian. Pasti. Mau kelulusan? Mau pasti ada ujian mau daftar kuliah juga ada ujian dan sebagainya. Mau bikin SIM, udah punya SIM belum nih? Mau bikin SIM juga ada ujiannya. Itu dia Jadi setiap naik satu level itu diuji sama Allah, diuji. So kalau kita udah punya pegangan itu, kita nggak akan galau lagi. Ini mau naik kelas ini. Ketika ada tadi motor yang ngawur tadi,
Sehat, kamu gak kenapa? Aku mau nak kelas nih, aku harus sabar nih, harus tahan. Bahkan kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, doakan saat itu, saat kita dizolimi, ya kita bisa loh. Kalau saat kita dizolimi itu kita bisa mendoakan dia jahat, buruk, bisa. Dan itu mujarab, ya mujarab itu ya. Kalau kita sedang dizolimi itu, wah muka-muka tiba dek perapatan kono, bisa itu, ya bisa itu, dan itu boleh, ya. Ketika kita dizolimi itu boleh kita berdoa itu, dan doanya makbul. Tapi kalau doanya kita balik menjadi doa yang positif, ya Allah mudahkanlah rezekinya, maka malaikat mengaminkan doa tersebut untuk kita juga. Berarti kita dimudahkan rezekinya, gitu. Ya. Jadi setiap ada orang yang menzalimi kita, ada teman yang nyakitin kita udah berusaha baik tapi teman kayak gitu nyakitin kita, itu kita doakan aja teman kita, doakan yang baik-baik, secara diam-diam kita doain. Nah, maka doanya kita itu, doa yang baik itu balik ke kita, diaminkan oleh malaikat. Oke, lanjut mungkin pertanyaan berikutnya. Tadi itu guys kesimpulan dari pertanyaan yang pertama itu tadi. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama ini, kenapa kita saat menuju ke jalan Allah susah banget, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, lanjut. Soal yang kedua, bagaimana cara agar iman kita dapat konsisten dan dapat naik demi sedikit, karena iman kita selalu bisa naik namun juga bisa turun juga. Soal yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan rasa malas ketika kita ingin membaca Al-Quran dan beribadah sunnah? Itu Ustaz. Oke, baik. Ini kayaknya kaitannya sama naik turunnya iman ya. Iya. Ya, kita perlu tahu ya, kalau kita lihat, kita ingat statementnya iblis ya. Jadi iblis waktu disuruh sujud ke Adam dulu ya. Nah, waktu penciptaan pertama nih, ya penciptaan pertama. Nah, itu waktu Allah menciptakan manusia, yaitu Nabiullah Adam, itu kan semua disuruh sujud, ya malaikat sama iblis. Nah, fasajadu, maka semua bersujud malaikat itu. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud. Kecuali iblis, dia merasa lebih baik. Nah, iblis itu merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ya. Dia diciptakan dari khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah ya. Iblis belum tahu tuh ya, bahwasanya api sama tanah tuh mahalan tanah ya. Harga korek berapa sekarang? Dari dulu ya segitu-gitu aja, paling 5.000 ya. 5.000. Harga tanah naik terus. Nah, iblis belum tahu itu. Belum tahu iblis. Nah, itu maka iblis kan kayak gitu ya. Akhirnya iblis dilaknat ya. Ini disuruh menyembah nih, disuruh sujud tuh bukan menyembah ya, sujud penghormatan. Ya, karena manusia itulah khalifah di muka bumi ini. Bukan malaikat, bukan iblis, bukan, tapi manusia, bukan jin juga bukan. Padahal penghuni bumi ini ada jin juga, tapi kita khalifahnya, ya, manusia khalifahnya. Nah, ini makhluk lain disuruh hormat, iblis nggak mau, akhirnya iblis dilaknat. Nah, karena iblis dilaknat, maka dia mangkel. Nah, kan dilaknat dia masuk neraka nanti ya. Dan kita juga Nabiullah Adam juga diturunkan ya. Akhirnya kan kita tuh penduduk surga aslinya. Surga kita itu ya. Jadi asal usul kita itu dari surga aslinya ya. Nah, cuman kita diturunkan, nanti kita pulang nanti ke surga harusnya ya. Kecuali adolin, orang-orang yang sesat, tersesat ya. Google Map-nya ya, Google Map-nya itu keliru, saya kesesat ke neraka akhirnya. Nah, itu. Nah, disitulah iblis itu mangkel ya. Akhirnya dia bersumpah ya. Bersumpah dalam surat Al-A'raf ya, ayat 16 sama ayat 17 nih, dua ayat ini ya. Qala fa bima aghwaytani
la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah ini ya, karena Allah sudah melaknat ya tadi ya, melaknat iblis, maka iblis dia mangkel, dia akan selalu menyesatkan manusia. Itulah kenapa kita ada aja malas ya, kalau mau ngaji udah niat pengen ngaji loh, oh no ya, saya buka PAC dulu, dulu terus lupa Al-Qurannya lupa, akhirnya itu kerjanya setan, karena dia udah nyari teman dia, karena di neraka besok temannya nanti ya aku boleh follow, boleh follow dia. Karena mereka tahu, iblis itu tahu bahwasanya kita itu fitrahnya kita itu surga, fitrah kita itu, dan kita punya fitrah itu baik, ya enggak? Kalau kita tuh punya fitrah baik, kalau kita berbuat yang dosa itu pasti kita tuh merasa gelisah, merasa takut dilihat orang, ya toh, ya. Pasti itu udah tabiatnya dosa kayak gitu, takut dilihat orang. Tapi kalau berbuat baik enggak, ya senang kalau memang dilihat orang gitu, kita berbuat baik itu. Tapi kalau berbuat dosa, nah itu tabiat itu, ya itu yang ini sama setan, sama iblis itu ya. Kemudian di ayat 17-nya ini, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi yang diserang sama iblis itu ya, syukurnya kita. Itu yang pertama diserang sama iblis. Rasa syukur kita. Ya. Itu kok HP-nya kok apik ya. HP ya kok bagus, punya aku kayak gini ya. Kemudian motornya kok lebih bagus ya, itu ya. Nah, rasa syukur kita ya. Rumahnya kok lebih keren ya. Asik ya itu ya, anaknya pejabat ya. Nah, aku kok anaknya orang biasa. Rasa syukurnya yang diserang sama iblis itu. Nah, dan dia nyerang dari mana? Ini ayat tadi ya, dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Ya, dari segala arah artinya. Ya, dari segala penjuru dia nyerang. Tapi yang nggak ada di sini dari atas. Atas dia nggak bisa. Atas apa? Ada Allah. Nah, kalau kita punya tameng Allah, ya, kalau kita punya perlindungan Allah, dia nggak akan bisa nyerang iblis itu. Depan, belakang, kanan, kiri diserang dia berbagai macam cara toh nyerangnya ya. Dan yang diserang awalnya itu rasa syukur. Kita mau makan, lauknya kok adanya gini. Nah, akhirnya kita muring-muring sama orang tua kita. Kalau meneh ta lainnya. Wingi iki meneh. Itu rasa syukurnya diserang sama iblis. Nah, itu ya. Ustaz, Yap. boleh tanya nggak? Boleh. Kan tadi Ustadz bilang katanya setan itu kan lawannya dari depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa kok yang atas tuh nggak diserang? Soalnya kan ada Allah. Tapi gimana kalau sama orang yang jauh dari Allah? Itu setan tetap bisa nyerang dari atas atau nggak bisa? Kalau misalnya orang itu jauh dari Allah, jadi dia tuh nggak punya pegangan, apa-apa itu mesti lari atau semakin menjauh dari Allah. Itu tetap bisa atau enggak? Berarti atasnya berarti nggak kuat, nggak ada tamengnya di atas. Nah, berarti bisa dimasukin dong, ya toh? Nah, yang dimaksud di sini kan sisi atas itu kan ada Allah. Bagi kita yang berlindung pada Allah, nah nggak bisa dia masuk. Nah, karena ada pelindungan. Ya. Tapi kalau kita nggak berlindung sama Allah, ya berarti bolong dong sini, tetap bolong, dia bisa masuknya. Jangankan dari atas dia, kalau orang yang nggak punya perlindungan, orang yang yang istilahnya yang jauh dari agama, nggak usah dari atas, dari depan belakang aja udah setan udah bisa nalukin. Nah, logikanya gitu toh, ya nggak perlu dari atas. Makasih, Ustaz. Boleh. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana cara agar iman kita dapat konsisten dan bahkan bisa naik sedikit demi sedikit ya. Karena kadang iman kita bisa naik namun juga dapat terjun turun. Naik turun, tapi ini turunnya terjun. Dia tulisannya terjun ini, nggak tahu nih teman-teman yang bikin pertanyaan ini. Nah, iman itu bertambah dengan ayat-ayat Allah ya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini surat Al-Anfal ya, ayat 2 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah ya, gemetar hatinya, bergetar. Sudah nggak kita ini kayak gitu? Ya, bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya, maka mereka bertambah kuat imannya. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun ya. Naiknya dengan apa? Nah ini salah satunya, dengan ayat-ayat Allah. Dengan ayat, maka dari itu kita nggak bisa jauh-jauh dari ini. Al-Quran. Ya, tetap nggak bisa jauh-jauh. Tadi masalah kegelisahan tadi juga salah satunya kuncinya kan itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Karena dengan zikir pada Allah, zikir itu kan bukan hanya subhanallah subhanallah subhanallah. Ya. Itu zikir memang ya, Ya. itu lafadznya zikir itu. Tapi hakikatnya zikir itu ingatnya kepada Allah. Zikru itu artinya ingat. Ya, zakaro yadhkuru dari asal kata bahasa Arabnya itu artinya mengingat. Zikrullah, mengingat Allah. Nah, mengingat ya bukan perintahnya itu zikrullah, bukan apa ya, bukan qiraatu zikr atau qiraatu intinya bukan membaca, bukan ya, bukan membaca kalimat thayyibah, bukan ya. Meskipun baca kalimat thayyibah itu juga berpahala ya, pasti berpahala ya. Tapi esensinya dari itu, hakikatnya adalah ingatnya sama Allah. Nah itu baru kalau kita benar-benar ingat sama Allah, tenang, bisa lebih tenang ya. Ini juga iman bertambah dengan ayat-ayat Allah. Nah, kemudian ini ada sedikit tips ya agar kita bisa istiqomah. Ya, apa itu Ustaz? Nah ini tips ya. Ya saya sepil ya. Ya, boleh. Satu, kenali dan ingat selalu keutamaan dari Al-Quran. Kita harus tahu ya bahwasanya nanti di alam kubur itu ya, di alam kubur itu orang-orang tuh nanti pulang semua toh setelah nganter ya, Yeah. anak nguburkan kita pulang semua. Yeah. Orang-orang kita sama siapa nanti? Sendiri toh. Sendiri. Nah, sendiri nanti. Nah, ketika kita sendiri itu nanti akan ada satu makhluk ya, makhluk yang nemenin kita. Makhluk yang nemenin kita nanti ketika sebelum Munkar Nakir itu datang. Nah, itu adalah amal kita. Bacaan Al-Qur'an kita, seberapa dekat kita ya, seberapa intim kita sama Al-Qur'an. Itu yang akan menentukan nanti ya. Dia akan berupa makhluk yang sangat menyenangkan dan membackingi kita. Dan dia nggak akan, apalagi kita punya hafalan ya, dalam beberapa riwayat itu surat Al-Mulk ya, hafal belum nih? Hanya 30 ayat ya, 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ila akhirih ya, 30 ayat itu kalau kita hafal itu dia bisa melindungi kita dari siksa kubur itu. Ya. Pelan-pelan dihafalin nanti ya, surat Al-Mulk. Kenali dulu ya apa fungsinya Al-Quran. Kemudian nanti di akhirat ini baru dikubur ya, nemenin kita dikubur. Yeah. Kemudian nanti di akhirat tuh kita udah nggak bisa minta bantuan sama siapa-siapa lagi ya. Ya, minta sama mama papa nggak bisa. Mama papa udah urusannya sendiri. Nah, nanti saudara kakak ada urusannya sendiri, nafsi nanti di akhirat itu kita sendiri mempertanggungjawabkan Jadi, amal perbuatan kita ya. Ketika kita dalam kondisi kita bingung mau dapat apa perlindungan dari mana, kita ada syafaat tinggalnya. Syafaat itu dengan seizin Allah juga tentunya ya. Ya, yang bisa memberi syafaat itu salah satunya adalah Rasulullah. Ya, kita sering bersolawat, kita mengaku umatnya. Nah, itu nanti kita dikenali oleh ini umatku. Nah, ini umatku. Dari mana Rasulullah mengenali? Masih ingat? Mas saya sampaikan kemarin. Nah, di situ nggak ada KTP dan di akhirat nggak ada ID card. Dari mana dia tahu bahwasanya jumlahnya miliaran?
dari sejak Nabi Adam sampai zaman kita sekarang sampai zaman akhir nanti, manusia itu miliaran berkumpul di padang mahsyar. Nah, dari mana identitasnya bapaknya? Ini Muslim, ini umat Muhammad, ini bukan, ini umat Muhammad. Dari mana? Dari mana ya? Min asaris sujud. Oh, Dari bekas sujud, Iya, iya. bekas air wudhu kita. Iya, iya, iya. Nah, ya. Kalau kita rajin sujud nanti cahayanya terang. Iya. Pernah lihat kunang-kunang? Ya, ya, atau paling nggak lihat di YouTube lah. Kalau Ya. sekarang jarang ya di sini Ya, ya. jarang. Nggak ada ya di sini. Kalau di desa mungkin masih ada ya. Nah, dia kan klip. Nah, Ya. itu. Nah, kita semakin rajin sujudnya, kita sholatnya, kemudian wudhu terus, kita itu klip-klipnya gede. Nah, wis mencorong, wis tahu sudah ini umatku. Nah, kamu nyingkir sini, Iya. kamu sebelah kanan. Nah, ini umat Muhammad ini. Nah, ini nggak bisa kita berbohong, itu nggak bisa. Nah, jadi ada bekasnya nanti, bekas sujud kita, bekas wudhu kita. Nah, itu kalau kita tahu ya. Nah, juga Al-Quran kayak gitu. Al-Quran ngasih syafaat juga. Ya, kalau kita sering baca Al-Quran, itu ngasih syafaat sama kita. Nah, kalau udah kita tahu itu ya, pernah saya sampaikan itu yang teori mobil merah itu ya, bolak-balik saya iya. sampaikan ya. Ya. Kalau kita tahu ya, maka kita akan berjuang, maka kita akan memperjuangkannya. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu ininya apa, Garis. nah ya cuek aja kita. Cuek. Lapo ya, dulu HP po. Nah, Quran dari dulu ya gitu-gitu aja. Nah, tapi kalau kita tahu maka kita, nah nanti ini yang nolong aku salah satunya nanti. Nah, karena amalku masih sedikit. Kemudian tip kedua ya, kuatkan niat ya, kuatkan niat itu tekad guys ya, tekad aku harus baca Al-Quran, nah, apapun itu sik ditelepon teman sik ya sebentar ya, nanti Ya. tak telepon lagi. Kuat tekadnya itu namanya ya. Jadi ada komitmen ya. Ketiga bikin jadwal teratur. Jadwal teratur, nggak usah muluk-muluk deh. Ya, aku mau sehari one day one juice. Nah, oke lah kalau memang udah bisa komitmen nggak masalah one day one juice ya. Saya sendiri belum bisa one day one juice ya. Saya milih yang cara lain ya, karena saya punya target-target hafalan ini dan sebagainya. Saya pilih cara lain. Nah, itu kita perlu punya jadwal, komitmen aja sendiri. Misalkan aku habis sholat maghrib, aku harus baca 1 halaman. Nah, udah itu aja dah, itu aja. Ya, nggak usah macam-macam dulu. Nah, 1 halaman. Atau kalau masih berat, setengah halaman deh. Nah, setengah halaman nggak apa. Tapi setiap habis maghrib komitmen itu. Ya. Nah, ini kunci nih. Nanti kalau udah jalan sebulan, Ya. 40 hari paling enggak ya, 40 hari baru ditambah nanti ya, tambah. Tapi sedikit, tapi komitmen. Ya, komitmen. Jadi luangkan waktu khusus. Bukan nunggu waktu luang. Ya. Nah, kalau nunggu waktu luang nggak luang-luang. Jadi luangkan waktu khusus ya, berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari harus ada. Saya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian tips yang keempat, cari atau buat lingkungan yang mendukung. Nah, ini ya, cari lingkungan mendukung ya, kayak kalian kayak gini ya. Udah, ini sebenarnya udah potensial ya. Potensial kalian gabung di remaja masjid kayak gini, potensial untuk akhirnya ngaji ya, ngaji apalah. Nah, ya yang ringan-ringan terserah kalian kemas seperti apa. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bikin. Nah, bikinlah satu komunitas yang itu saling mendukung, nanti saling menyupport agar bisa kita lebih dekat dengan Al-Quran dan komitmen untuk ibadah. Nah, di sini insya Allah dari 4 tip ini ya, nanti insya Allah saya share ya nih, materi ini biar teman-teman juga bisa bisa amalkan ya. Kemudian yang nomor 4 dan yang terakhir ini kita berdoa ya. Kita mohon sama Allah karena ada doanya ya, supaya kita bisa istiqomah itu ya. Karena yang kuncinya tadi kan di awal itu kan setan sudah komitmen setan ya. Komitmen deh kok golek bolo setan itu. Engko neng neraka isine setan tok. Oh, gak asik ya. Aku harus ngajak manusia sebanyak-banyak. Dia cari follower sebanyak-banyaknya. Setan itu ya. Cari follower sebanyak-banyaknya. Nah, kok oke. Nah, kita mau jadi followernya setan atau followernya Muhammad? Nah, ini
Nah, di sini ada doa ya dari Rasulullah. Pendek kok ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, ini sering kayaknya sudah dibaca mungkin. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Qalbun, ya hati itu kan qalbun dalam bahasa Arab. Itu asal katanya dari qallaba yuqallibnya. Berbolak-balik memang. Makanya iman naik turun loh. Ya. Kadang kita suka, kadang enggak. Kadang kita seneng, kadang kita susah. Hati itu memang bolak-balik. Memang asal katanya itu, ya. Hati itu berbolak-balik ya. Muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya. Sabbit qalbi, ya. Kuatkan, ya. Atau tanamkan, atau teguhkan qalbi hatiku ala dinika, kepada agamamu, ya. Atau ada riwayat lain ini yang sebenarnya mirip. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbana ila ta'atik. Ya. Ini ya Allah, wahai zat yang mengurus hati, seluruh hati, yang mengurus hati, bimbing ya, bimbing dan arahkan hati kami pada ketaatan kepadamu. Nah, ini pendek kok doanya, ini dihafalkan nanti ya, dan dibaca terus. Sekarang kita nggak mampu pakai usaha sendiri, kita ya memang kita harus berusaha ya, bermujahadah ya. Tapi kita juga harus minta tolong sama Allah, karena yang kalau sudah kekuatannya Allah, iblis nanti kan nggak bisa loh, ya nggak bisa lagi. Kalau kita masih kadang kita kan bolak-balik masih. Pada saat kita lemah nanti iblis masuk lagi. Nah, akhirnya kita lalai lagi. Oke. Udah kayaknya itu ya. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, izinkan saya membaca. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Islam mengatur kehidupan, sedangkan di kehidupan ini penuh panggung sandiwara atau drama? Terlalu aneh ya kayaknya pertanyaannya ini. Ya, tapi benar sih. Ya. Betul. Yang kedua, drama. apa batasan bergurau dalam Islam agar tidak menyakiti perasaan hati orang lain atau teman? Oke. Ya, sip. Bagus-bagus nih pertanyaannya. Yang pertama dulu ya. Yang pertama ini yang drama ini ya. Drama Korea ini. Kita lihat dulu ya di ayat surat Al-Hadid ayat 40 ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahbu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini saya potong aja ya. Jadi ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Memang permainan, drama memang. Ya. Kehidupan di dunia ini memang permainan, jadi jangan dianggap serius. Orang yang stres tadi terlalu menganggap serius dunia gitu. Misalkan gini, kita disakitin sama orang, itu lama apa sebentar? Sebentar pasti, nggak ada yang abadi ya. Kita seneng itu lama apa sebentar? Sebentar. Kita sedih sebentar juga. Permainan kayak gitu. Sifatnya permainan itu permainan itu memang sementara ya. Main bola berapa menit? 45 menit. Ya, 45 menit kali 2 ya, Bapak 1, Bapak 2. Selesai udah. Ya. Selesai. Nah, terus mau dibikin serius. Ya, misalkan kaki kita kesenggol kena ketendang gitu, terus marah-marah, kita akhirnya nggak bisa, mau permainan kok, kita sadar tuh itu loh, ini permainan gitu loh. Nah, ini permainan. Nah, begitu juga dunia ini memang permainan. Nah, ini dulu kita pegang dulu ya, kemudian di akhir ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, di akhirat akan ada kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi bagi orang-orang yang nggak tahu yang nggak beriman, ini kesenangan ini. Nah, makanya dia
mumpung seurip rek seneng-seneng. Iya. Nah, Pasti. hati-hati itu ya. Statement itu hati-hati. Itu statementnya setan ya. Kalau orang mukmin visioner, panjang jauh ke depan. Ya. Jadi kamu mikirnya bukan hanya aku 5 tahun lagi jadi apa ya? Aku kuliah mungkin 5 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi aku udah jadi apa ya? Ini visioner. Tapi orang mukmin jauh lagi ya. Jauh lagi. Aku 200 tahun lagi di mana ya? Nah, 200 tahun lagi, aku ya udah di alam kubur tapi amalku banyak. Nah, visioner jauh kali. Kemudian nanti di akhirat. Nah, aku gimana? Itu. Jadi pemikirannya nggak cetek. Nah, nggak cetek. Nah, kita kalau salah, keliru menghadapi dunia ini, ya kita taunya ya makan, kemudian ngantuk, tidur, berangkat sekolah, pulang, istirahat, makan, tidur, mau sampai kapan? Tahu-tahu udah SMA. Ya. Dulu masih kecil-kecil, ya, masih SD, ya. Nah, kemudian SMP, tahu-tahu udah masuk SMA. SMA masih culun-culun awal-awal ya. Iya. Tahu-tahu udah punya adik kelas. Nah, tahu-tahu udah kelas 3, bentar lagi lulus. Nah, tahu-tahu nanti daftar kuliah, masuk kuliah. Jadi cepat. Kalau kita hanya rutinitas sehari-hari, so what? Untuk apa? Mengapain kita hidup ini? Ya. Nah, kalau kita nggak tahu tujuan panjangnya, nah itu dia. Ini dulu ya. Nah, ini dunia ini kayak gini. Kemudian yang tadi juga kita pegang ya, kunci yang tadi yang Al-Mulk yang kedua tuh ya, ayat kedua tuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hidup di dunia ini, Allah ngirim kita ya, lahir kita ya dari ibu kita, rahim ibu kita di dunia ini untuk apa? Untuk diuji, ya, masuk ruang ujian. Nah, masuk ruang ujian itu memang diuji dan kita nggak usah serius-serius amat lah ya. Misalkan kalau udah kerja nanti ya, udah kerja dapat uang, ini nggak apa-apa dikumpulin uang, nggak apa-apa. Tapi pegang aja, jangan masukin hati. Nah, pegang, jangan masukin hati. Lalu supaya nggak kebanyakan drama ya, untuk menyikapi itu kita harus gentle. Nah, ini ada salah satu pesan dari, kalau nggak salah ini asar dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ya tahu ya, Ali bin Abi Thalib itu seorang anak muda loh itu, yang keren, sudah ganteng, kemudian pemberani, cerdas. Nah, taat lagi, makanya diambil mantu sama Rasulullah ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dia punya statement seperti ini, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Ya, bukanlah seorang pemuda itu yang bilang kana abi, itulah bapakku lo jenderal, bapakku lo komisaris, bapakku lo kiai ustadz, bapakku lo iki kepala jabatan ini. Kalau ikulah bapakmu. Nah, walakinnal fata, akan tetapi pemuda yang sejati itu mayyaqulu ha anaza. Inilah aku. Ha anaza, inilah aku. HP ku elek. Ya, HP ku elek, tapi aku nyelengi dewi. Nah, kue iPhone terbaru tapi ngene. Nah, pulsanya ya sik ngene. Ya, itu bapakmu sing sugih. Ya, lah kamu ngapain? Nah, ini hasil nabung. Nah, pulsanya nyelengi juga dari nyisikan dari sangu, paling kurang-kurang dikit ditambahin sama ayah sama. Nah, anada. Nah, atau kita jualan online, punya usaha online atau apalah gitu. Itu baru pemuda namanya ya. Baru anak muda. Ya, jadi yang bukan membanggakan orang tuanya ini, jadi nggak hidupnya tuh nggak penuh dengan drama ya. Kalau kita keliru visinya ke depannya, itu kan kayak drama, penuh dengan drama ya. Wah, handphone baru, iPhone yang terbaru ya, pansos ya, panjat sosial ya. Sebenarnya kita belum nyampe ke sana, kita sok nyampe, ya, sok nyampe. Yang ada terjadi akhirnya apa? Ya capek lah kita, ya, lelah lah kita. Habis kita dapat itu iPhone yang terbaru, keluar lagi yang baru. Teman kita beli yang lebih baru itu lagi. Langsung panas lagi ya. Panas lagi. Itu yang nggak punya pegangan ya. Itu nggak punya pegangan. Yang diandalkan apa? Orang tuanya ya.
Ya kalau orang tuanya masih sehat, kaya, nah, tapi kan kadang-kadang suatu saat orang tua kita udah pensiun, nah, kita mau kemana? Ya, apa yang kita harapin? Ya, maka dari itu kita harus punya pegangan ini. Ya, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Ya. Nah, itu pegang guys. Wes, HP ku elek gak masalah. Sing penting bisa tak gawe. Nah, yang penting fungsinya. Motorku second nggak masalah. Ya, yang penting bisa kita pakai untuk hal-hal positif. Ya. Dan apa? Ya kemampuannya segitu memang ya. Jadi nggak perlu drama hidup ini. Ya, nggak perlu ikut-ikutan. Yang bikin hidup ini penuh dengan drama ya gara-gara nggak punya pegangan itu tadi. Ya, pansos. Oke. Pertanyaan berikutnya apa tadi ya? Ini Ustaz, apa batasan bergurau dalam Oh iya, bergurau dalam Islam. Kita bercanda itu perlu ya. Ya, Biar nggak serius-serius terus ya. sih, gitu. Dan Rasulullah tuh bercanda juga Rasulullah itu. Bercanda. Pernah suatu hari satu majelis gini ya, sama Ali tadi ya. Ali bin Abi Thalib. Itu kayak kita nggak tahu ya kalau kita dalam majelis gitu kan ada konsumsi ya mungkin ya, konsumsi. Anggaplah kayak kacang gitu ya. Nah, mungkin kacang atau makanan apa ya di situ. Mungkin di Arab juga ada kacang Arab gitu ya mungkin ya. Nah, itu makan loh. Nah, makan. Ali itu iseng. Ya. Ali itu iseng. Jadi kulitnya Ali itu ditaruh di depannya Rasulullah. Nah, kulitnya Ali. Ya, jadi kulitnya makan. Nah. Terus ada Ali bilang, Wih, Rasulullah habis banyak ya, habis banyak Rasulullah ya. Padahal kulitnya punya Ali ditaruh di situ. Nah, Rasulullah nggak mantel, enggak. Tapi dia balas dengan guyonan juga. Ya nggak apa-apa, daripada kamu dimakan sak kulit nih. Nah, aku makan sewajarnya kulitnya tak taruh di sini daripada kamu. Nah, kulitnya gak ono ya, tapi makan tapi kulitnya dimakan sak kulitnya. Ini bentuk-bentuk guyonan yang rileks ya, tapi nggak sampai menyakitin. Nah, nggak sampai nyakitin. Ada beberapa poin yang harus kita pegang ya dalam Islam itu. Kalau kita bercanda sama teman itu, yang pertama jangan pakai atau jangan permainan nama Allah ya wes guyon dulu, jangan pakai nama Allah atau Rasul atau ayat-ayat itu, jangan sampai kita berani-berani pakai ayat untuk guyonan. Ya, kita tahu beberapa stand up komedi ya, komedian itu yang nyerempet ke situ, jangan sampai ya. Kita guyonan topik lain banyak kok di dunia ini, banyak topik lainnya. Kemudian yang kedua, jangan berbohong. Ya, berbohong yang sampai itu benar-benar bohong ya. Kamu dipanggil ibumu. Nah, misalkan kayak gitu, kamu dipanggil ibumu. Ya, enggak guyon. Nah, itu sebatas itu masih guyon ya. Tapi kalau benar-benar, iya benar panggil ibumu, akhirnya dia kesana beneran, padahal ibunya nggak manggil. Nah, itu udah berbohong toh. Nah, berbohong. Nah, kamu di ini sama si dia. Bohong bener-bener sampai. Nah, kecuali langsung kita saat itu langsung kita klarifikasi, sekedar yang penting guyon ketawa sudah cukup sampai situ. Nah, kemudian jangan sakiti perasaan. Perasaan, hati-hati, ada sensitivitas teman-teman kita beda-beda ya, tiap orang itu kan beda-beda sensitivitasnya. Nah, itu kita harus tahu batasannya. Kemudian jangan berlebihan itu, kalau kita sudah cukup ya, bercanda kan boleh sampai guyu bareng, tawa bareng, itu targetnya itu bahagia. Nah, tapi kalau udah ketawa bareng diterus sampai anak itu nangis, itu udah nggak bisa. Nah, itu udah berlebihan namanya ya gitu. Cukup sudah kita bercanda, udah sampai ketawa bareng, bahagia bareng, itu sudah menghibur, bisa dapat pahala gitu loh. Menghibur teman-teman kita bercanda atau kita ngeluarin juk apa gitu. Oke, itulah. Pokoknya jangan berlebihan. Kemudian targetnya sampai ini aja, sampai ketawa aja. Ojo sampai nangis, ojo sampai mangkel. Nah, kadang-kadang diterus toh. Nek durung mangkel, gurung berhenti kita. Nah, kita ngerjain teman kita itu. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, lihat sikon dan suasana hati ya. Oke, teman kita ini suka bercanda, tapi sekarang dia lagi bersedih.
ya ibunya lagi sakit misalkan, atau habis orang tuanya meninggal, yo coba bercanda rek, ya, sikonnya beda. Memang dia sehari-harinya selengean, kita sudah biasa canda sama dia, tapi sekarang dia lagi ini. Atau lagi sikon apa, sikonnya dia lagi apa, banyak beban misalkan, nah banyak lagi stres atau apa, nah itu hati-hati kita ya, di situ kita harus lihat sikon. Kemudian lagi hindari topik-topik yang sensitif ya, mungkin ada teman kita yang agamanya beda atau ras ya, apa sukunya beda, atau teman kita mungkin ada yang Chinese apa, jangan sampai sebut-sebut fisik ya, fisik. Dan itu hati-hati kita untuk ras ya. Nah, kemudian juga jangan menakut-nakuti yang berlebihan. Nah, tahu nih misalkan Mbak Nisa takut kecoa ya misalkan. Bener lagi. Ya, takut kecoa. Boleh, misalkan boleh kita kagetin. Kecoa kaget ya, udah ya. Setelah kaget, ketawa, teman-teman ketawa. Jangan langsung terus digituin terus. Dia akan trauma. Sampai dia tuh wah takut akhirnya trauma, takut ular, misalnya kita bawa ular mainan, kagetin aja, mungkin sampai di situ cukup. Tapi kalau sampai kita terus dimasukin ke tasnya dia sampai trauma, sampai betul-betul takut, nah itu hati-hati ya, jangan sampai ke sana. Jadi ada batasannya lah ya. Kemudian jangan mengolok-olok fisik tadi ya, jangan mengolok-olok fisik, mencela dan sebagainya. Jangan jadikan topik yang serius jadi bahan candaan ya sampai. Kemudian kenali batasan teman ya. Teman kita tuh sensitivitasnya beda-beda ya, ada yang bercanda gini asik-asik aja, ada yang langsung baper ya, tersinggung ya. Kita tahu, harus tahu itu, ojo dipadakno ya, jangan disamain ya, beda orang beda-beda. Nah itu batasan-batasannya. Itu mungkin ya. Udah habis. Ya jangan menghina, sebentar. Jangan menghina dan merendahkan. Itu tadi udah ya tadi ya. Ini ada satu statement, la tahtakir mandunaka walikulli syai'im maziyah. Jangan kamu menghina orang lain, walikulli syai'in maziyah. Karena setiap orang itu punya kelebihan. Orang yang kita anggap kurang dalam hal ini, dia pasti punya kelebihan di hal lain, ya kan? Nah, kita nggak boleh terlalu menghina gitu. Nah, ini kunci juga ini. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan cukup menjawab. Silahkan ya. Dan itu dia beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai cara mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari dalam Islam. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast Q&A Asyikat mengenai kajian Islam, dan share ke teman atau keluarga kamu apabila mereka lagi butuh seputar pencerahan Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.